Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are in healthy condition. Welcome to online English class. Selamat datang di kelas online. Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Today we have different class. Hari ini kita belajar dengan kelas berbeda, especially online class, atau bisa juga kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Because there is COVID-19, dikarenakan ada situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk tidak bisa bertatap muka atau face to face. Okay, so today we are going to learn about some materials. Dikarenakan pembelajaran harus tetap berlanjut, maka tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersemangat untuk belajar. Hari ini kita punya beberapa materi untuk kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang apologizing. Apa itu apologizing? Apologizing. Have you ever heard apologizing? Pernah mendengar apologizing? Oke, Mister akan jelaskan. Apologizing atau juga dalam bahasa Indonesia berarti permintaan maaf. Apa itu apologizing? Boleh kita lihat atau kalian semua boleh ditulis di bukunya. Ini adalah definition atau pengertian dari apologizing. An utterance or expressions of apology to others for the mistakes we made. Artinya, sebuah ungkapan atau ekspresi dari permintaan maaf kepada orang lain untuk sebuah kesalahan yang telah kita buat. Jadi apa itu apologizing? Apologizing adalah sebuah ungkapan atau ekspresi permintaan maaf kepada orang lain untuk kesalahan yang telah kita buat. Jadi apologizing ini adalah sebuah konteks dialog, sebuah percakapan yang digunakan ketika kita akan melakukan atau mengungkapkan permohonan maaf kepada orang lain atas kesalahan yang telah kita buat. Adapun pengelompokan dari apologizing ini ada beberapa. Jadi apologizing ini tidak hanya sekedar permintaan maaf, tapi juga akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari konteks dialog tersebut. Oke, selanjutnya dari apologizing ini ada cara umum yang dapat digunakan untuk meminta maaf atau menggunakan apologizing. Biasanya permintaan maaf dalam bahasa Inggris atau apologizing ini menggunakan beberapa kata yang umum digunakan. Yang pertama ada sorry, yang kedua I'm sorry, yang ketiga yaitu please I'm sorry. Ini maknanya kurang lebih sama. Kalau yang pertama ini dalam segi artinya hanya maaf. Yang kedua ini artinya saya mohon maaf. Yang ketiga artinya please I'm sorry, artinya mohon maafkan saya. Jadi ini merupakan cara yang umum digunakan untuk penggunaan apologizing atau permohonan maaf. Tapi juga ada beberapa pengelompokan dari apologizing yang dapat digunakan. Apa saja itu? Boleh kita lihat selanjutnya. Ini merupakan apologizing atau permintaan maaf yang lebih dalam. Biasanya ini digunakan untuk sebuah kesalahan yang cukup besar yang telah kita lakukan, maka permohonan maaf atau permintaan maafnya pun akan lebih dalam. Yang pertama ada I'm very sorry. Cara bacanya I'm very sorry. Yang kedua yaitu I am terribly sorry.
Yang ketiga yaitu I am extremely sorry. Ketiga cara ini digunakan untuk permintaan maaf yang lebih dalam kepada orang lain. Adapun arti dari masing-masing ungkapan ini, yang pertama yaitu I am very sorry ini, saya sangat mohon maaf, kurang lebih sebetulnya sama. Yang kedua, I am terribly sorry juga secara arti saya sangat memohon maaf. Yang ketiga pun sama, I am extremely sorry itu artinya saya sangat-sangat memohon maaf. Jadi dalam segi arti sebetulnya ini sama, yaitu saya sangat memohon maaf. Atau yang ketiga ini juga bisa diartikan saya sangat menyesal. Lalu materi yang selanjutnya yaitu permintaan maaf dalam situasi tertentu. Jadi ungkapan ini digunakan apabila kita akan mengaitkan dengan suatu kondisi atau situasi. Yang pertama, I am sorry for disturbing. Dalam segi arti yang pertama yaitu artinya saya mohon maaf telah mengganggu. Jadi situasi ini digunakan apabila kamu telah mengganggu suatu kondisi dari lawan bicara kamu. Jadi sebutkan bahwa I am sorry for disturbing. Saya meminta maaf telah mengganggu. Yang kedua pun sama, yaitu I am sorry for interrupting. Yaitu saya mohon maaf telah mengganggu. Yang ketiga yaitu pardon me for bla bla bla. Jadi ini yang ketiga digunakan yaitu untuk sebuah kondisi dan lanjutannya diisi di sini. Contoh misalnya pardon me for my mistake that I made misalnya. Mohon maafkan saya untuk kesalahan yang telah saya buat. Atau misalnya pardon me for breaking your glass misalnya. Maafkan saya telah memecahkan gelas misalnya. Nah, itu adalah suatu kondisi yang atau situasi yang digunakan untuk kalimat ini. Jadi ini bisa digunakan untuk kelanjutan dari kalimat yang ini. Begitupun yang kalimat yang keempat, I beg your pardon for di sini digunakan sama dengan yang ketiga, yaitu untuk kelanjutan dari menyebutkan dari suatu kondisi yang ada atau terjadi pada saat itu. Lalu yang terakhir yaitu excuse me atau mohon maaf. Jadi ini juga sama, bisa digunakan apabila kita melihat suatu situasi tertentu. Adapun arti dari yang ketiga dan keempat itu kurang lebih sama. Pardon me for itu maafkan saya untuk bla bla bla. Untuk apa? Sebutkan situasinya. Yang keempat, I beg your pardon for. Saya memohon maaf untuk. Nah, untuk apa? Sebutkan sebuah situasi dan kondisinya. Yang selanjutnya yaitu permintaan maaf dalam situasi yang formal atau sopan. Jadi dalam penggunaan konteks atau dialog bahasa Inggris biasanya ada dua, yaitu yang formal dan informal atau yang sopan dan kurang sopan. Jadi dalam situasi tertentu kita harus menggunakan kalimat yang tepat melihat pada situasi dan kondisi, apakah itu dalam situasi yang formal atau tidak formal. Adapun permintaan maaf yang bisa kita gunakan ketika situasi formal yaitu ada beberapa. Ini ada 4. Yang pertama, I apologize for my attitude. I apologize for my attitude ini artinya saya mohon maaf atas perilaku saya atau attitude saya. Jadi ini bisa digunakan ketika dalam situasi yang formal atau sopan. Yang kedua, yaitu I apologize for my bad manners. Artinya saya mohon maaf atas perilaku saya yang buruk. Jadi itu pun bisa digunakan apabila kalian akan mengungkapkan apologizing atau permintaan maaf yang formal atau sopan. Yang ketiga yaitu please accept my apologize for everything. Artinya mohon terima permintaan maaf saya untuk segalanya. Jadi ini adalah permohonan maaf, permintaan untuk
diterimanya permohonan maaf dari si lawan bicara. Yang keempat pun sama, yaitu bisa menggunakan suatu situasi atau konteks dalam permohonan maaf ini, yaitu forgive me for bla bla bla. Setelah for ini adalah menyebutkan suatu kondisi di mana situasi dan dalam dialog tersebut. Forgive me for ini artinya yaitu mohon maaf untuk bla 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 bla. Sebutkan suatu kondisinya. Nah, untuk selanjutnya, selain juga permohonan maaf, kita pun harus tahu bagaimana cara merespon dari atau menerima permintaan maaf dari orang lain. Jadi dalam suatu dialog, tidak hanya sekedar permohonan maaf, tapi juga harus ada penerimaan atau menerima permintaan maaf orang lain. Jadi ada stimulus atau ada komunikasi dua arah, yaitu permintaan maaf dan menerima permintaan maaf. Ada beberapa ungkapan atau expression yang bisa digunakan untuk menerima permohonan maaf tersebut. Yang pertama yaitu bisa menggunakan that's okay. Yang kedua that's alright. Yang ketiga forget it. Yang keempat it doesn't matter. Yang kelima don't worry about it. Artinya yang pertama that's okay itu ya itu oke. Yang keempat it's alright, baik-baik saja. Yang ketiga forget it, lupakan saja. Yang keempat it doesn't matter, artinya tidak masalah. Yang kelima don't worry about it, artinya tidak usah khawatir mengenai itu. Jadi ini merupakan ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menerima permohonan maaf dari lawan bicara kita. Yang selanjutnya yaitu ini ada beberapa contoh dari dialog untuk expressing apologizing. Jadi untuk ungkapan permohonan maaf ini ada beberapa contoh dialog yang bisa digunakan atau dalam suatu kondisi. Yang pertama itu dialog antara Andy dan Mr. John. Dalam suatu kondisi Mr. John ini adalah seorang guru dan Andy ini adalah seorang murid. Andy berkata, I'm sorry sir, I'm late to class. Mr. John menjawab, it's okay for this time, please be on time in the future. Andy pun menjawab, yes sir, I will. Jadi artinya Andy, saya mohon maaf Pak, saya telat datang ke kelas. Mr. John pun menjawab, oke, tidak apa-apa, untuk kali ini tolong tepat waktu selanjutnya. Jadi tolong selanjutnya bisa tepat waktu. Andy pun menjawab, ya Pak, saya akan tepat waktu. Jadi ini adalah permohonan maaf atau apologizing dari Andy. I'm sorry, ini adalah salah satu expression atau utterance, ungkapan yang digunakan oleh Andy. Ini adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menerima permintaan maaf dari Andy. Mr. John menggunakan it's okay for this time, untuk kali ini. Mohon tepat waktu untuk selanjutnya. Andy pun menjawab kembali, iya Pak, saya akan tepat waktu. Oke, untuk contoh dialog selanjutnya ada dialog antara Mira dan Jane. Mari kita lihat. I apologize, I broke your face. Yang selanjutnya Jane menjawab, no problem. Mira pun menjawab, that's very nice of you, but let me pay for the damage. Jane menjawab, it's okay really. Oh, thanks. Artinya, Mira, saya mohon maaf, saya memecahkan pot bunga atau vas bunga. Jane menjawab, tidak masalah. Mira pun menjawab, wah, kamu sangat baik sekali. Tapi aku akan membayar kerusakannya. Let me pay. Pay ini artinya membayar. For the damage. Damage ini kerusakan. Jane menjawab, tidak apa-apa, sungguh. Mira pun, oh terima kasih. Ini adalah apologizing, I apologize. No problem adalah jawaban atau penerimaan permintaan maaf. Jadi ini adalah salah satu contoh dialog antara Mira dan Jane yang menggunakan dialog expressing apologizing, ekspresi atau ungkapan permohonan maaf dan menerima permohonan maaf. Itu merupakan materi yang bisa disampaikan.
Boleh ditulis contoh dialog serta materi ungkapan-ungkapannya